Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa membeli mangga. Kami dari Universitas Bengkulu siap untuk menjadi juara. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya perkenalkan kami dari tim Ratu Samban Universitas Bengkulu. Di sebelah kanan saya, Radwa Farah Azizah selaku pembicara pertama. Saya, Gita Chandrika, selaku pembicara kedua, serta Cynthia Bella selaku pembicara ketiga. Salam Justisia! Droinedon plus kesodeman, hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, serta rekan berpikir dari pihak kontra yang saya banggakan. Izinkan saya untuk membangun argumentasi menggunakan konstruksi berpikir tim dengan landasan yang konkret. Indonesia merupakan negara berdaulat yang memiliki ideologi sebagai dasar dan falsafah negara. Pancasila dirumuskan secara tepat oleh pemerintah guna untuk mengakomodir seluruh kepentingan rakyat Indonesia yang majemuk. Salah satu hal yang paling mendasar ialah penetapan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan mosi kita pada hari ini, yaitu Perpu Cipta Kerja yang disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, merupakan wujud dari adagium yang telah saya sampaikan. Maka dari itu, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan implementasi konstruksi dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mampu mewujudkan esensi keadilan di elemen-elemen rakyat Indonesia. Merujuk pada landasan fundamental NKRI, yaitu pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, menunjukkan bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk realis konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar. Dewan juri yang terhormat, perlu kiranya kita mengetahui terdapat beberapa urgensi dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama, pada pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan mengenai investasi. Investasi pemerintahan pusat dilakukan dengan cara meningkatkan investasi dan pertumbuhan perekonomian guna untuk mewujudkan ketetapan-ketetapan strategis penciptaan kerja. Adanya pasal ini di Undang-Undang Cipta Kerja mampu dijadikan sebagai bahan terobosan dalam meringkas kembali atau merombak kembali aturan yang selama ini dinilai menghambat para investor. Dengan payung hukum yang jelas, para investor akan mudah berinvestasi dan masalah-masalah yang ada akan cepat terselesaikan. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwasanya perkirakan pada tahun 2023 akan terjadi perfect storm atau badai ekonomi. Maka dari itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi upaya-upaya permasalahan perekonomian. Yang kedua, pada pasal 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Cipta Kerja mengenai perizinan. Perizinan dipermudah dengan dua cara, yaitu berusaha berbasis risiko dan perizinan berbasis online. Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mewujudkan, menciptakan usaha ataupun kegiatannya berdasarkan pada analisa-analisa kemungkinan yang akan terjadi, seperti analisa bahaya, cedera, ataupun kerugian. Selain itu, perizinan yang berbasis online juga mempercepat proses pelaku usaha dalam membangun usahanya. Selanjutnya, mengenai hal ihwal kegentingan memaksa yang telah diatur pemerintah dalam peraturan MK nomor 003/PUU-3/2005 yang menjelaskan bahwasanya ihwal kegentingan memaksa merupakan hak subjektif presiden dalam memutuskannya, kemudian menjadi hak objektif DPR dalam menetapkannya sebagai undang-undang. Maka dari itu, Perpu merupakan wewenang penuh presiden. Selanjutnya, mengenai pengesahan Perpu Cipta Kerja yang disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja telah diatur dalam pasal 52 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2019, yang dimana melalui konsekuensi persetujuan dan penolakan. Setelah terbitnya Perpu Cipta Kerja ini kemudian dibawa ke dalam persidangan DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pengesahan Perpu, DPR hanya memberikan pandangan keberpihakan atau tidak. Setelah DPR memberikan pandangan keberpihakan sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis, maka sah Perpu Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Maka dari itu dapat saya katakan bahwasanya Perpu Cipta Kerja ini telah melalui prosedur regulasi sesuai dengan ketetapan yang telah diatur pada pasal 52. Dewan juri yang terhormat, Perpu Cipta Kerja merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menanggapi isu-isu dinamika ketenaga kerjaan. Maka dari itu, DPR mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Bila kita melihat kondisi legislasi pada saat ini, ada banyak sekali peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, overregulate, atau bahkan disharmoni antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya. Maka diperlukanlah metode Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan metode Omnibus Law yang
semester. Pemerintah juga menjamin tidak akan ada yang merasa terhalang-halangi atau terhambati dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Maka dari itu, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini mampu menegakkan hak-hak konstitusional para tenaga kerja. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu saya katakan saya setuju dan saya berpihak dengan adanya pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja karena meningkatkan iklim usaha yang semakin kondusif dan menstabilisasikan perekonomian tanpa mengesampingkan hak-hak konstitusional para tenaga kerja serta mempercepat pertumbuhan perekonomian, memperluas lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekum et bonum et legislatum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir dari tim Pro, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan argumentasi secara komprehensif yang mana saya menyatakan bahwa saya tidak setuju terhadap mosi perdebatan kita pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki kerangka argumentasi saya, izinkan terlebih dahulu saya untuk melakukan bijasan terhadap argumentasi yang telah disampaikan oleh tim Pro. Sebelumnya, tim Pro menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan yang sesuai dengan termuat dalam pasal Undang-Undang P3, yaitu dalam pasal 52, yang dimana dalam Undang-Undang P3 salah satu prosedurnya adalah memperoleh persetujuan DPR pada sidang paripurna. Namun, Dewan Juri yang terhormat, pada kenyataannya, Perpu Cipta Kerja yang statusnya pada tanggal 15 Februari 2023 yang telah selesai dibahas di Badan Legislasi hanya mendapatkan persetujuan oleh mayoritas anggota Badan Legislasi, sehingga hal tersebut tidak dapat dinyatakan telah memperoleh persetujuan DPR. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, karena rapat Badan Legislasi ini bukanlah rapat paripurna sebagaimana yang termuat dalam pasal 52, sehingga di sini terdapat kekosongan hukum dalam Undang-Undang P3 yang dimana Perpu yang tidak mendapatkan persetujuan DPR pada sidang paripurna, maka Perpu tersebut harus dihapus dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan Dewan Juri yang terhormat, Perpu Cipta Kerja ini sudah disahkan menjadi undang-undang. Memasuki kerangka argumentasi saya, sebagai negara yang kentara dengan hukum positif yang sangat jelas ditegaskan secara konstitusional pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, segala tindakan yang dilakukan di Indonesia, termasuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, haruslah berlandaskan hukum. Namun, pada kenyataannya, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law tidaklah dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga hal ini sudah bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, dalam Perpu Cipta Kerja juga terdapat beberapa pasal yang kontradiksi. Hal ini dapat terlihat ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini sebelumnya pernah dijudicial review pada Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan putusan MK nomor 91 tahun 2020. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, pemerintah juga memikirkan partisipasi publik dalam proses pembentukan regulasi. Bukan hanya itu saja, pemerintah juga menggunakan keadaan dengan dalih adanya kegentingan memaksa, yang dimana kegentingan memaksa ini merupakan hak subjektif presiden. Walaupun hak subjektif presiden, namun terdapat 3 kriteria kegentingan yang memaksa jika merujuk pada putusan MK nomor 138 tahun 2009. Yang pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadinya kekosongan hukum atau tidak memadainya undang-undang yang pada saat ini ada. Serta yang terakhir, terjadinya kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara pembentukan undang-undang melalui prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan atau kebutuhan mendesak ini perlu kepastian hukum untuk diselesaikan. Maka, merujuk pada putusan MK tersebut, Presiden ketika mengeluarkan Perpu Cipta Kerja tidak berdasarkan 3 kriteria tersebut untuk melakukan pembentukan undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Cipta Kerja memang membawa moderasi pasal dan terlihat maju. Namun, terdapat ketentuan norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang secara substansial tidak pro kepada masyarakat. Yang seharusnya masyarakat lain memperoleh dampak positif dari dilahirkannya undang-undang ini. Di antaranya, pada pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja terkait tenaga kerjaan, terdapat ketentuan norma yang menghapus mengenai jangka waktu pekerja PKWT untuk pekerja kontrak. Hal ini tentu menghapus kesempatan warga negara untuk mendapatkan perjanjian kerja tidak tertentu. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, pada pasal 64 tenaga ahli daya terkait ketenaga kerjaan juga memberikan kekhawatiran bagi para serikat buruh karena dengan adanya pasal ini membuat para buruh tidak mendapatkan kejelasan dan juga batasan yang jelas mengenai penggunaan tenaga ahli daya atau yang disebut dengan outsourcing. Kemudian dalam pasal 88D ayat 2 Perpu Cipta Kerja juga semakin meyakinkan upah murah bagi para buruh. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, juga terdapat beberapa pasal yang saling bertentangan. Di antaranya dalam Perpu Cipta Kerja yang termuat dalam pasal 184B yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
saja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumentasi yang telah saya sampaikan sebelumnya, sekali lagi dengan sangat jelas saya menyatakan bahwa saya tidak setuju terhadap mosi perdebatan pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah pernah berkata bahwa setiap kebenaran memiliki dua sisi. Penting untuk melihat keduanya sebelum kita memutuskan untuk menerima salah satunya. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir sekalian, sejatinya terdapat 3 poin pertentangan utama yang menjadi perdebatan pada mosi kali ini. Pertama, mengenai urgensi. Pihak pro menyampaikan perubahan Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja melihat kondisi di tengah persaingan semakin kompetitif terhadap tuntutan globalisasi ekonomi. Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar, di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan upaya negara untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari pihak kontra menyampaikan tidak ada urgensi mendesak yang mengharuskan perubahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Terlebih di dalam Perpu Cipta Kerja sendiri terdapat pasal-pasal yang saling bertentangan satu sama lain yang akan mengakibatkan ketidakpastian hukum, sehingga masyarakat akan bingung untuk tunduk dan patuh pada ketentuan pasal yang mana. Dewan Juri yang terhormat, poin selanjutnya mengenai isi. Pihak pro menyampaikan jika pasal-pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan membangun ekonomi bangsa, salah satunya dengan investasi guna menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Di dalam pasal 154 ayat 1 dijelaskan bahwa investasi pemerintah pusat dilakukan untuk meningkatkan investasi dan penguatan perekonomian bangsa guna mendukung kebijakan strategis penciptaan kerja. Sebagai terobosan pemerintah dalam merombak aturan hukum yang selama ini dinilai menghambat investasi. Dari pihak kontra menyampaikan jika Undang-Undang Cipta Kerja dalam beberapa aspek memang membawa pembaharuan pasal, namun nyatanya masih banyak pasal-pasal yang merugikan masyarakat, seperti pasal 81 angka 15 ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Perasa tidak terlalu lama ini mengubah ketentuan yang sebelumnya 3 tahun sebagai salah satu kriteria. Hal ini diyakini membuat pengusaha leluasa dalam menafsirkan perasa tersebut dan akan semakin menipisnya kepastian waktu kerja bagi buruh. Dewan Juri yang terhormat, poin terakhir mengenai solusi. Pihak pro memberikan mekanisme agar perubahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja lebih terrealisasi, yang bertujuan untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah untuk penciptaan kerja dapat terrealisasi dengan baik dengan lebih memasifkan sosialisasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Karena tim pro sebagai pihak pemerintah ingin semua masyarakat tahu dan memahami tentang esensi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Dari pihak kontra memberikan mekanisme solusi. Yang pertama, mencabut pasal-pasal yang sangat merugikan masyarakat serta merevisi kembali pasal-pasal yang menuai banyak kontroversi untuk memastikan kepentingan semua pihak terjamin dan menghindari dampak negatif yang akan timbul dari dari aturan tersebut. Dan yang kedua, daripada kita membuat aturan baru yang terkesan ugal-ugalan, lebih baik kita memperkuat legal standing ada seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.